Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Mulyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Dahniar dari S1 Prodi Pendidikan IPA Offering B 2019, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Aslauditya. Saya dari Pendidikan IPA Offering B 2019. Perkenalkan, nama saya Uli Nuha Hanifah. Nah, kita di video kali ini akan menjelaskan tentang sistem ekskresi, osmoregulasi, dan termoregulasi. Untuk saya sendiri, saya akan menjelaskan osmoregulasi, kemudian untuk subbab yang lain akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang tadi. Jangan di skip ya videonya, supaya kalian mengerti. Nah, sebelum kita memasuki materi lebih dalam, apa sih yang dimaksud dengan osmoregulasi? Nah, osmoregulasi adalah proses pengaturan keadaan tekanan osmotik yang berada di dalam tubuh, yaitu darah dan air, dengan tekanan osmotik yang berada di luar tubuh, yaitu di lingkungan atau habitat. Mengapa kita perlu melakukan osmoregulasi? Ya karena terdapat perbedaan konsentrasi yang berada dalam tubuh dengan luar tubuh. Misalnya, sel-sel yang terlalu banyak menyerap air, maka sel-sel tersebut akan membengkak atau membesar, kemudian dapat pecah. Sedangkan kalau kita terlalu sedikit menerima air, maka sel-sel tersebut akan mengecil atau mengkerut, lalu kemudian kita juga akan mati. Oleh karena itu, osmoregulasi sangat diperlukan oleh tubuh. Osmoregulasi juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, hipoosmotik, yaitu keadaan di mana konsentrasi yang di dalam tubuh lebih sedikit daripada konsentrasi yang berada di lingkungan. Contohnya pada ikan air laut. Yang kedua yaitu hiperosmotik, keadaan di mana konsentrasi yang berada di dalam tubuh lebih banyak daripada konsentrasi yang berada di lingkungan. Contohnya kebanyakan pada ikan air tawar. Kemudian yang ketiga yaitu isoosmotik. Keadaan ini yaitu keadaan di dalam tubuh konsentrasinya sama dengan keadaan di luar tubuhnya. Seekor hewan dapat mempertahankan keseimbangan air di dalam tubuhnya dengan 2 cara. Yang pertama, osmokonverter yang isoosmotik dengan lingkungannya. Yang kedua, osmoregulator, yaitu keadaan di dalam tubuhnya disesuaikan dengan keadaan di luar tubuhnya. Semua osmokonverter adalah hewan laut. Mengapa demikian? Karena osmolaritas internal dari osmokonverter sama dengan osmolaritas yang berada di lingkungan. Jadi, tidak ada kecenderungan untuk memperoleh ataupun mengeluarkan air. Kebanyakan osmokonverter hidup di perairan yang memiliki komposisi stabil, sehingga memiliki osmolaritas internal dan eksternal yang sama. Osmoregulasi memungkinkan hewan hidup di lingkungan yang tidak bisa dihuni oleh osmokonverter. Hal ini disebabkan osmoregulator atau hewan tersebut dapat menyesuaikan atau menyeimbangkan kadar air di dalam tubuhnya dengan lingkungannya. Misalnya, ketika keadaan lingkungan hipoosmotik, maka hewan tersebut akan lebih banyak mengeluarkan cairan daripada menyerap cairan. Kemudian, ketika lingkungan tersebut hiperosmotik, maka kebalikan dari hiposmotik, yaitu dia akan lebih banyak menyerap cairan dan mengeluarkan sedikit cairan. Oleh karena itu, osmoregulator dapat bertahan hidup dengan cara osmoregulasi tadi.
Sebagian besar hewan, entah itu osmokonverter atau osmoregulator, tidak dapat hidup ketika lingkungannya mengalami perubahan konsentrasi yang begitu besar. Hal ini dinamakan stenohalin. Stenohalin berasal dari kata stenos yang berarti sempit dan halos yang berarti garam. Sebaliknya, hewan eurihalin, yaitu eurihalin dari kata Yunani kuris yang berarti luas dan halos tadi garam, yang mencakup osmokonverter dan osmoregulator. Namun sebagian dapat menghadapi fluktuasi atau peningkatan osmolaritas eksternal yang sangat besar. Contohnya, pada teritip dan kerang yang silih berganti mengalami pasang naik dan pasang surut, merupakan osmokonverter eurihalin. Sedangkan pada ikan, yaitu terdapat pada bas belang, ikan bas belang. Nah, setelah kita mempelajari osmoregulasi secara singkat tadi, kita akan membahas lebih dalam lagi. Supaya lebih mudah, saya akan membagi beberapa subbab, yaitu yang pertama kepada hewan laut, yang kedua hewan perairan air tawar, yang ketiga hewan yang hidup di perairan sementara, yang keempat hewan darat. Yang pertama yaitu hewan laut. Sebagian besar invertebrata laut adalah osmokonverter, yaitu osmolaritasnya yang berada dalam tubuhnya sama dengan osmolaritas yang berada di luar tubuh atau yang berada di air laut. Oleh karena itu, mereka tidak menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan air. Akan tetapi, karena konsentrasi zat terlarut spesifik di tubuh hewan berbeda dari air laut, hewan harus secara aktif mentransport zat-zat terlarut untuk mempertahankan homeostasis. Sebagian besar vertebrata dan invertebrata laut itu sebagai osmoregulator. Bagi sebagian besar hewan ini, laut adalah lingkungan yang sangat mendehidrasi. Misalnya pada ikan kod yang bertulang keras. Ikan kod terus mengalami kehilangan air melalui osmosis. Ikan-ikan tersebut menyeimbangkan kehilangan air dengan cara meminum banyak air dan mengeluarkan urin sedikit yang pekat. Jadi mereka memanfaatkan insang dan ginjalnya untuk membuang garam. Di dalam insang, sel klorida yang terspesialis secara aktif mentransport ion Cl- atau ion klorida keluar dan ion natrium mengikuti secara pasif. Di dalam ginjal, kelebihan ion kalsium, magnesium, dan sulfat diekskresikan karena bersama dengan kehilangan sejumlah kecil air. Sebuah strategi osmoregulasi yang berbeda dievolusikan terhadap hiu laut. Jadi hiu laut ini mengalami sebuah evolusi. Hiu memiliki konsentrasi garam internal yang jauh lebih kecil daripada air laut, sehingga garam cenderung berdifusi ke dalam tubuh dari air, terutama melintasi insang. Akan tetapi, tidak seperti ikan bertulang keras, hiu laut hipoosmotik terhadap air laut. Ini disebabkan karena jaringan hiu mengandung konsentrasi urea yang tinggi. Ikan hiu sering juga disebut sebagai osmokonverter. Mengapa demikian? Karena osmolaritas di dalam tubuh hiu hampir menyamai osmolaritas air laut. Akan tetapi, cairan yang berada di dalam tubuh hiu lebih besar 1000 mili OSM per liter daripada osmolaritas air laut, yaitu air perlahan-lahan
memasuki tubuh hiu melalui osmosis dan dalam makanan. Karena hiu tidak minum, jadi aliran air yang sedikit ini dibuang melalui urin dan diekskresikan melalui feses atau organ yang disebut kelenjar rektal. Selanjutnya pada hewan perairan air tawar. Dalam kasus ini, hewan perairan air tawar berbeda dengan perairan hewan laut. Mengapa? Karena cairan tubuh di dalam air tawar harus hiperosmotik. Karena sel hewan tidak dapat menoleransi konsentrasi garam serendah konsentrasi air danau atau air sungai. Karena memiliki cairan internal yang lebih tinggi daripada sekitarnya, maka hewan perairan air tawar ini lebih sedikit minum dan lebih banyak mengeluarkan urin yang berbentuk encer. Lalu bagaimana dengan ikan yang hidup di air laut dan kadang hidup di air tawar? Nah, ikan ini ketika dia berada di air laut, maka dia akan lebih banyak minum untuk menyesuaikan kondisi osmolaritas di dalam tubuhnya dengan osmolaritas lingkungan. Sedangkan ketika dia berada di air tawar, dia akan lebih sedikit minum. Contohnya pada ikan ini adalah ikan salem. Selanjutnya, hewan yang hidup di perairan sementara. Dehidrasi ekstrim atau desikasi bersifat fatal bagi sebagian besar hewan. Akan tetapi, terdapat segelintir invertebrata yang dapat hidup di kolam sementara di lapisan air di sekeliling partikel tanah dan dapat kehilangan hampir semua kadar air di dalam tubuhnya. Contohnya pada beruang air. Kondisi beruang air adaptasi ini dinamakan anhidrobiosis atau hidup tanpa air. Pada saat dia tidak mendapatkan air, beruang air ini kering seperti debu, yaitu kadar air di dalam tubuhnya sekitar 2%. Namun ketika dia diberi sedikit air saja, dia dapat langsung hidup kembali dan berjalan-jalan dengan normal, kemudian mencari makan lagi. Selanjutnya pada hewan darat. Ancaman dehidrasi merupakan ancaman fatal bagi kebanyakan hewan-hewan darat dan manusia. Manusia dapat mati ketika dia kehilangan 12% kandungan air di dalam tubuhnya. Sedangkan hewan-hewan darat, saya beri contoh kepada onta. Onta dapat mati ketika dia kehilangan 24% kandungan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, manusia dan hewan-hewan darat memerlukan adaptasi agar dapat bertahan hidup. Seperti contohnya lapisan lilin pada bekecot. Kemudian hewan-hewan yang berada di gurun pasir. Kebanyakan hewan-hewan yang berada di gurun pasir sifatnya nokturnal, yaitu dia lebih aktif pada malam hari untuk meminimalisir penggunaan air atau supaya tidak dehidrasi ketika panas. Manusia dapat beradaptasi yaitu dengan cara lebih banyak minum ketika kondisi udara panas. Kemudian makan makanan yang banyak mengandung air. Ketika keadaan air dalam tubuhnya, misalnya pada keadaan dingin, manusia yang sering minum akan lebih banyak mengeluarkan urin atau mengekskresikan urin tersebut. Nah, setelah menjelaskan beberapa hewan yang melakukan osmoregulasi, maka saya akan menjelaskan energetika osmoregulasi. Ketika seekor hewan mempertahankan perbedaan osmolaritas antara tubuh dan lingkungan, ada energi yang harus dibayarkan, karena difusi cenderung menyetarakan konsentrasi dalam suatu sistem. Osmoregulasi harus menghabiskan energi untuk mempertahankan gradien osmotik yang menyebabkan air bergerak masuk atau keluar. Osmoregulator melakukan hal itu untuk menggunakan transport aktif
untuk memanipulasi konsentrasi zat terlarut dalam cairan tubuhnya. Ongkos energi osmoregulasi bergantung pada seberapa berbeda osmolaritas hewan dari sekitarnya. Seberapa mudah air dan zat-zat terlarut dapat bergerak melintasi permukaan hewan, dan seberapa banyak kerja yang diperlukan untuk memompa zat-zat terlarut menyeberangi membran. Osmoregulasi bertanggung jawab terhadap 5% dari laju metabolis saat istirahat, kebanyakan pada air tawar maupun ikan laut bertulang keras. Sedangkan untuk udang air asin, krustasea kecil yang hidup di Great Salt Lake, utah dan danau-danau lain yang sangat asin, gradien antara osmoregulasi internal dan eksternalnya sangatlah besar, dan ongkos osmoregulasi atau energi yang diperlukan sangat tinggi, yaitu mencapai 30% dari laju metabolik saat istirahat. Baiklah teman-teman, hanya itu saja yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Tetap jangan skip ya, karena ilmu itu sangat bermanfaat.